adik-adik, apa kabar? Kalian tentu semuanya baik-baik aja kan? Kita bersyukur masih bisa tetap ibadah, walaupun secara online. Adik-adik, kalian tahu nggak? Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan di atas semuanya. Dia adalah Tuhan di atas matahari, hujan, gunung, laut, semua adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan ada di situ. Dan terlebih, Dia adalah Tuhan untuk adik-adik dan juga untuk Lause. Kita mau nyanyi sama-sama, oke? He's the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama lagu ini. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan di atas semuanya. Tuhan ada di atas semua ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga ada untuk saya. Walaupun saat ini saya ibadah online di rumah, Tuhan tetap ada untuk saya. Tuhan Yesus, tolong saya supaya bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Bisa mengikuti ibadah online dengan konsentrasi. Walaupun kami di rumah, tapi saya bisa tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, kalian punya temen gak di rumah? Atau punya sahabat tidak di sekolah? Nah, semua pasti ada satu orang setidaknya punya teman yang baik, punya sahabat yang baik. Tapi kita tahu, kita punya satu orang teman, satu orang sahabat yang tetap ada di saat kita takut, di saat kita sedih,
Di saat kita senang, Dia tetap ada. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita. Tuhan Yesus adalah teman terbaik kita. Kita naikkan pujian sama-sama. Ku punya teman yang baik bagiku. Ku punya teman yang baik bagiku. Dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang saya. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku. Dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang saya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan uang kalian, minta mama papa transfer ke rekening yang ada di bawah ini atau scan QR code yang ada di samping. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Sekali lagi, ku punya teman yang baik bagiku. Ku punya teman yang baik bagiku. Dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang saya. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku. Dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang saya. Dia tetap sayang saya. Sekali lagi, Dia tetap sayang saya. Oke, kita mau berdoa untuk persembahan. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati orang tua kami. Tuhan sudah memberkati pekerjaan maupun usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh memberikan persembahan. Walaupun sedikit, kami yakin Tuhan menerimanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi, tapi sebelum nyanyi kita mau yel-yel dulu. Ikutin Lause ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Oke, kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang tenang, konsentrasi dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Lause ingin bertanya ke kalian,
apakah kalian pernah dipilih atau terpilih menjadi ketua kelas di sekolah? Atau menjadi perwakilan dari sekolah kalian dalam perlombaan cerdas cermat atau olahraga? Jika pernah, kalian pasti merasa bangga sekali karena bisa terpilih dari sekian banyak orang. Tapi apakah mungkin kita pernah merasa iri kepada teman-teman kita yang terpilih demikian? Nah, pagi hari ini Lause ingin bercerita ke kalian mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkati kami, hati dan pikiran kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat itu Korah bin Lewi beserta dengan Datan dan Abiram, anak-anak Eliab orang Ruben, mereka mengajak orang-orang Israel untuk memberontak melawan Musa beserta dengan 250 orang Israel lainnya yang mereka semua itu adalah pemimpin-pemimpin umat yang telah dipilih melalui sebuah rapat dan mereka adalah orang yang sangat terpandang. Mereka pun berkumpul mengerumuni Musa dan juga Harun dan mereka mulai berkata, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Dan mereka pun mulai mengeluh banyak hal kepada Musa dan berkata, "Belum cukupkah engkau membawa kami keluar dari suatu negeri dan membiarkan kami mati di padang gurun seperti ini? Bahkan kau tidak membawa kami ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya, dan juga tidak memberikan kami ladang dengan anggur. Apakah kamu mau membohongi kami, Musa?" Lalu jawab Musa, "Cobalah kau dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagi kamu bahwa kalian diberikan suatu pelayanan untuk bekerja bersama-sama melayani dekat bait Allah, dan juga kalian boleh dekat dengan saudara-saudara di kemah ini, dan kalian berkata itu belum cukup, dan sekarang kalian mau menuntut pangkat imam, sehingga kalian membentuk pemberontakan untuk melawan Tuhan. Siapakah Harun hingga kalian banyak mengeluh kepada dia?" Lalu saat itu marahlah Musa dan mengatakan bahwa kalian semua telah menistakan Tuhan. Baru saja selesai Musa mengucapkan segala perkataan itu, tiba-tiba terbelahlah tanah di bawah mereka dan bumi membuka mulutnya dan menelan rumahnya. Dan bahkan semua orang yang melakukan pemberontakan bersama dengan Korah dan juga segala harta benda milik mereka ditelanlah dalam bumi. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka semua binasa dari tengah-tengah kumpulan orang itu. Lalu setelah itu keluarlah api berasal dari Tuhan dan memakan habis ke 250 orang itu yang ada bersama-sama dengan Korah dan orang-orang Israel yang ada di sekitar mereka. Mereka berlari ketakutan karena mereka juga takut bumi akan menelan mereka semua. Dan hal itu pun menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya mereka tidak lagi berbuat pemberontakan kepada Tuhan, seperti kumpulan Korah yang sudah Tuhan firmankan kepada Musa. Tetapi keesokan harinya, mereka mulai bersungut-sungut dan mulai mengeluh lagi kepada Musa dan juga Harun. Mereka mulai berkumpul melawan Tuhan dan marah-marah terhadap Musa dan Harun. Dan pada saat itu,
datanglah tulah kepada mereka semua. Dan yang mati karena tulah itu ada sebanyak 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berkata kepada Musa, "Ambil tongkat setiap pemimpin suku dan tuliskan nama mereka di tongkat itu. Tapi di tongkat suku Lewi, tulis nama Harun. Taruh tongkat-tongkat itu di dalam kemah pertemuan, dan tongkat orang yang aku akan pilih akan bertunas." Besoknya, Musa mengeluarkan semua tongkat itu dan menunjukkannya kepada para pemimpin. Di tongkat Harun telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam, atau yang sekarang kita kenal almond. Itu berarti Tuhan memang memilih Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, jadi apa yang bisa kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini? Pemberontakan yang dipimpin oleh Korah, Datan, dan Abiram terhadap kepemimpinan Musa sangatlah jahat di mata Tuhan. Korah dan 250 pemimpin umat menilai Musa telah meninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Padahal mereka sebenarnya iri hati. Korah ingin menjadi imam seperti Harun. Padahal baik Musa maupun Harun menjadi pemimpin umat bukan atas kemauan mereka sendiri. Sebaliknya, karena dipilih oleh Allah. Jadi pemberontakan Korah dan yang lainnya merupakan pemberontakan terhadap Tuhan sendiri. Sedangkan pemberontakan Datan dan Abiram disebabkan mereka kecewa terhadap kepemimpinan Musa. Mereka menilai Musa telah menipu mereka karena ia tidak membawa mereka ke tanah perjanjian yang makmur. Mereka mengatakan bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka binasa di padang gurun. Jelas bukan Musa yang menyebabkan mereka sengsara di padang gurun, melainkan karena dosa mereka sendiri. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar. Pertama, kita mau belajar menghormati pemimpin. Karena bila kita menghormati pemimpin, maka sebenarnya kita juga menghormati Allah. Sebaliknya, jika kita melawan atau memberontak kepada pemimpin, maka sama saja kita melawan dan memberontak kepada Tuhan. Pemimpin itu siapa sih? Pemimpin yang harus kita hormati adalah papa dan mama di rumah. Kita taati perintah mereka dan membantu papa dan mama. Pemimpin juga bisa lause-lause di gereja. Saat cerita sekolah minggu, kita sungguh-sungguh mendengarkan lause-lause yang cerita. Serta pemimpin juga bisa guru-guru di sekolah. Jadi kita memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru saat sekolah online. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang mereka berikan. Tuhan sudah memberikan mereka dan memilih mereka untuk memimpin kita. Maka selama mereka melakukan hal-hal yang benar dan baik, kita harus menghormati mereka. Hal kedua yang kita bisa belajar adalah jangan iri hati terhadap orang lain. Mungkin teman kita pintar matematika sehingga bisa mewakili sekolah untuk ikut lomba olimpiade matematika. Atau teman kita yang lain punya kemampuan untuk memimpin sehingga ditunjuk menjadi ketua kelas. Kita tidak perlu iri terhadap orang lain karena Tuhan sudah memberikan talenta kepada masing-masing orang yang berbeda-beda. Yang perlu kita lakukan adalah memakai
kelebihan atau talenta kita untuk melayani Tuhan. Sebab yang terpenting bukan apa kehebatan yang kita miliki, tapi apakah kita sungguh-sungguh sepenuh hati memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan menolong kita semakin menghormati dan melayani, terutama kepada Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Adik-adik, ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengarkan hari ini. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Kiranya kami anak-anak-Mu tetap belajar menghormati dan melayani Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang tongkat Harun yang berbunga, bertumbuh. Itu artinya dia dipilih oleh Tuhan. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah ada kertas, karton, kalau ada yang berwarna coklat lebih bagus. Ada double tape, sedotan, kertas origami, dan gunting. Oke, kita mulai ya. Kita ambil kertas origami kita yang sudah kita potong lebih kecil, kita lipat, lipat lagi, lipat sampai jadi segitiga yang kecil, kemudian kita gunting. Kita gunting seperti ini, nanti akan membentuk seperti bunga. Langsung sudah ada hasilnya ya, kita lihat hasilnya langsung. Ini yang sudah langsung gunting, sudah langsung siapkan. Setelah itu kita akan tempel dua bunga ini jadi satu. Oke, tempel dua bunga ini jadi satu, kita menggunakan double tape. Atau kalian punya lem kertas di rumah juga boleh. Kita tempel seperti ini. Terus kita tempel lagi bunganya di atas sedotan. Oke. Nah, ini kita sisihkan dulu. Setelah itu, kertas karton ini kalian lipat dua, dan kita gunting. Ujungnya kita gunting setengah lingkaran. Terus di bawah sini juga kita gunting. Kita mau bikin seperti tongkat. Kita gunting seperti ini. Langsung juga udah ada hasilnya. Kalian lihat hasilnya langsung seperti ini. Ini bisa dibuka supaya kita tidak usah melem lagi. Oke. Tadi sedotan yang udah kita bikin, kita tempel bunga. Bunganya boleh 2 atau 3 atau 4 juga nggak masalah. Terus di belakang kertasnya kalian potong
Ini ada potongan. Dipotong di sini dan di sini untuk kita selipkan sedotannya. Kita mulai ya, kita selipkan. Kita selipkan sedotannya. Ini sedotannya, bunganya di dalam kertas seperti ini. Ini adalah tongkat Harun sebelum dia bertunas atau berbunga. Terus kita dorong sedotannya ke atas. Itu kita akan lihat bahwa ada bunga yang tumbuh. Ini melambangkan bahwa Tuhan memilih Harun. Tuhan menyertai Harun dan memilih dia menjadi seorang pemimpin. Oke adik-adik, ingat foto hasil karya kalian dan kirim ke Lause sebelum jam 5 sore. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Adik-adik, Lause mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke SMP. Kalian yang kelas 6 sudah lulus dan sudah naik ke SMP. Lause mau berdoa untuk kalian, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang boleh lulus dari SD dan saat ini mereka naik ke SMP. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi mereka. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan yang pelihara iman dari adik-adik yang ada. Walaupun mereka bukan sekolah minggu lagi, mereka akan naik ke remaja. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menolong, supaya mereka tetap ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan mereka tetap rajin mengikuti ibadah di remaja nanti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik peserta SIL. Terima kasih loh sudah mendaftar tepat waktu. Sekedar mengingatkan, acara SIL kita akan diadakan pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2021 nanti dari jam 9 pagi sampai 12 siang. Pastikan juga Wi-Fi atau data seluler kamu cukup memadai untuk mengikuti acara SIL kali ini. Karena kita akan bertemu melalui Zoom meeting dan YouTube. Oh iya, untuk papa mama, silahkan mengambil merchandise dan starter kit SIL untuk masing-masing anak ya. Jangan lupa ambilnya di gedung GKYB SD lantai 4. Hanya di tanggal 8 dan 9 Juni 2021 dari jam 10 sampai 2 siang. Ditunggu ya. Sampai jumpa.